Shalom, salam sejahtera, selamat berjumpa kembali Bapak Ibu Saudaraku sekalian. Layaklah segala pujian syukur kita panjatkan kepada Allah kita dalam anugerahnya memperkenankan kita pada saat ini sama-sama datang di dalam rumahnya berbakti memuji dan membesarkan nama Tuhan. 1 minggu lamanya Tuhan telah menyertai kita dalam menjalankan berbagai kegiatan kita. Puji Tuhan, saat ini kita ada sehat kuat menikmati penyertaan Tuhan, semua hanya karena anugerah Tuhan. Baik jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, mempersiapkan seluruh kehidupan kita dengan penuh sukacita kita masuk dalam hadirat Tuhan. Kita nyanyikan pujian dari Kidung Pujian nomor 23, Allah sumber kuatku. Jemaat Tuhan dipersilahkan berdiri dengan sukacita, rasa syukur kita kepada Tuhan. Hanya Kau milikku di surga, tiada yang ku ingini di bumi, hanya Kau. Tak ku andalkan kekuatanku, namun yang pasti kan tetap selamanya Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selama-lamanya, selamanya. Dengan penuh sukacita, dengan rasa syukur kita kepada Tuhan, kita ulangi pujian kita. Hanya Kau milikku di surga, hanya Kau milikku di surga, tiada yang ku ingini di bumi, hanya Kau. Tak ku andalkan kekuatanku, namun yang pasti Kau tetap selamanya Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selama-lamanya, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selama-lamanya, selamanya. Puji Tuhan, jemaat Tuhan disilahkan duduk kembali. Kita masuk dalam saat teduh kita bersama-sama. Jemaat Tuhan dipersilahkan berdiri. Kita menyanyi dari nyanyian kemenangan iman nomor 156. Berdiri karena Yesus. Kita nyanyikan ayat yang pertama dan ayatnya yang kedua. Hai bangkit bagi Yesus, pahlawan salibnya, acungkan panci raja dan jangan menyerah. Dengan semakin jaya Tuhanmu ikutlah, sehingga tiap
kita berdoa. Kebaktian kami pada pagi hari ini Tuhan, hamba serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu. Kiranya dari permulaan sampai berakhirnya, jadilah di dalam nama Allah Bapa kami, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dan dalam tuntunan kuasa Roh Kudus. Amin. Silakan duduk kembali. Bukan yang kuat, bukan yang gagah, namun yang bersetia. Nyanyian Kemenangan Iman nomor 69, Kemenangan Demi Anugerah. Kita nyanyikan ayatnya yang pertama dan ayatnya yang kedua. Yang menang sekarang, yang menang nanti, Ia yang maha kuasa, memimpin tentara di peperangan, semuanya maju gagah. Pakaiannya amat indah, sambil bersukaria, memuji hulu balangnya, serta bernyanyi-nyanyi. Bukan yang kuat, bukan yang gagah, tapi yang bersetia. Kemenangannya dijanji, demi anugerah saja. Yang menang sekarang, yang menang nanti, siapakah raja itu? Mana tenteranya yang dipimpinnya, yang puji panglimanya? Ialah Tuhan dan Raja, penebus juru selamat. Tenteranya bagaikan bintang, bersinar di tahtanya. Bukan yang kuat, bukan yang gagah, tapi yang bersetia. Kemenangannya dijanji, demi anugerah saja. Kembali jemaat Tuhan dipersilakan berdiri. Sama-sama kita akan mengikrarkan pengakuan iman Gereja Kibait. Kita mulai. Kami percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta semesta sekalian alam. Kami percaya kepada Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal, yang menjelma jadi manusia sejati, mati, hidup kembali, dan naik ke surga, adalah Juru Selamat, Pengudus, Tabib Semawi, Imam Besar, dan Raja atas segala raja yang akan datang kembali. Kami percaya kepada Roh Kudus yang adalah penghibur, pemimpin, penolong, pemberi kuasa, dan penggerak pada keyakinan. Kami percaya bahwa Alkitab, Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru adalah firman Allah yang telah diilhamkan oleh Roh Kudus. Kami percaya bahwa gereja itu kudus dan am. Kami percaya bahwa ada surga dan neraka, serta adanya kebangkitan dan kehidupan yang kekal. Amin. Silakan duduk kembali. Kita akan menaikkan doa syafaat kita kepada Tuhan. Kita menyanyi dari Kidung Pujian nomor 94, Bukan Dengan Kekuatanku. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku, tanpa Tuhan yang
tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Dengan penuh iman kita kepada Tuhan, kita ulangi pujian kita. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku, tanpa Tuhan yang di sampingku ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan dalam hidupku. Salam Bapak Ibu, mari kita naikkan syafaat kita kepada Tuhan, kita berdoa. Maha besar, Allah Khalik langit dan bumi, Allah pencipta alam semesta, Allah yang telah memanggil, memilih dan menetapkan kami melalui pribadi Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat dunia ini. Di dalam Dia kami diperhitungkan sebagai anak-anak Allah, sebagai ahli waris dari segala kekayaan sorgawi. Di dalam Dia kami menikmati pemeliharaan yang sempurna dari Bapa yang kami alami hingga pada hari ini. Di dalam Dia jugalah kami menaikkan pujian dan penyembahan kami. Segala bentuk pengabdian sebagai ibadah kami baginya. Kami hadir dalam rumah Tuhan, melakukan penyembahan kami. Itu karena anugerah dan kemurahan Tuhan. Dan kami syukuri pengalaman hidup pada sepanjang sepekan yang berlalu. Hingga pada hari ini, Tuhan izinkan kami untuk menikmati berbagai hal. Pengalaman-pengalaman hidup, entah itu suka maupun duka. Namun dalam kesemuanya itu, tangan kuasa Tuhan dinyatakan sempurna, kuat menopang hidup kami. Kami syukuri keadaan kami pada pagi hari ini. Kami datang menyembah Tuhan, mempersekutukan kehidupan kami di hadapan-Mu. Ya Bapa di dalam surga, kami bersyukur atas kekuatan kesehatan, penyertaan dalam setiap kegiatan dan pekerjaan, panggilan dan tanggung jawab yang Tuhan beri. Sehingga hari ini, sampailah kami pada hari di mana kami menyembah secara bersama-sama. Baik dalam rumah Tuhan, maupun saudara-saudara kami yang menyembah dari rumah masing-masing. Kami yakin, kami percaya, bahwa dimanapun kami melakukan penyembahan bagi Tuhan hari ini, Tuhan berkenan atasnya. Sebab itu urapilah kami Tuhan, kuduskan kami, sehingga penyembahan yang kami buat berkenan di hadapan-Mu. Pelayanan yang kami buat mempermuliakan-Mu. Dan biarlah dengan semuanya itu
kami akan terus menikmati bahagia, sukacita dan berkat surgawi. Karena kami melakukan kewajiban penyembahan kami sebagai anak-anak Tuhan. Ya Bapa, kami bersyukur dalam persekutuan kami. Beberapa di antara kami bersukacita di minggu yang lalu hingga hari ini. Karena pertambahan usia setahun yang telah ditambahkan pada hari-hari hidup kami. Terima kasih kiranya setiap pemberian Tuhan, baik itu kesehatan, berkat-berkat Tuhan dalam pertambahan usia, kami dapat hargai dan maknai sebagai kesempatan untuk kami semakin dekat dengan Tuhan. Beribadah kepada Tuhan melalui setiap perilaku hidup, tanggung jawab dan panggilan yang Tuhan anugerahkan kepada kami. Ya Tuhan, kami bersyukur di antara kami ada yang dipulihkan oleh Tuhan. Setelah beberapa saat mengalami gangguan kesehatan karena penyakit. Bahkan ada juga yang karena kecelakaan lalu lintas. Bahkan kami bersyukur pemulihan Tuhan terus terjadi bagi kami. Saudara-saudara kami yang berduka cita beberapa hari yang lalu. Kami percaya bahwa Roh Kudus terus menyertai dan membimbing perjalanan hidup kami sekalian. Sehingga apapun pengalaman-pengalaman pahit di masa lalu, kami percaya bahwa oleh penyertaan Tuhan, pelan demi pelan akan berlalu daripada diri kami. Ya Tuhan, ya Allah kami di sorga, semuanya kami dipelihara menjalani masa-masa sulit dalam suasana pandemi COVID-19. Dalam kondisi terbatas untuk melakukan dan mewujudkan semua impian dan harapan kami. Tetapi apa yang masih bisa kami wujudkan, itu adalah wujud kemurahan Tuhan. Mampukan kami Tuhan untuk terus sabar. Mampukan kami untuk terus tekun dalam iman, pengharapan dan kasih kami bagi Tuhan. Sampai kapan Tuhan berkenan, kami menjalani kondisi seperti ini. Maka kami yakin penyertaan Tuhan sempurna buat hidup kami. Sampai pada saat Tuhan berkenan, pemulihan terjadi oleh anugerah Tuhan yang akan memberikan kami ruang dan waktu untuk bisa seperti dulu lagi melakukan segala aktivitas kami yang baik dan berkenan bagi Tuhan, bagi kemuliaan Tuhan. Ya Bapa kami di dalam surga, banyak pengalaman-pengalaman yang indah dalam persekutuan kami. Pelayanan pekerjaan Tuhan yang masih bisa dilakukan, terima kasih semuanya karena anugerah Tuhan. Kamilah yang terbatas untuk bisa menghitung, mengingat dan menyadari setiap bentuk kemurahan dan kesetiaan Tuhan dalam hidup kami. Tetapi kami mengakui bahwa sungguh sempurna karya Tuhan mengasihi, memelihara, dan memberkati hidup kami. Sebab itu, tinggikanlah dan muliakanlah nama-Mu atas setiap apa yang telah Engkau perbuat sebagai kebesaran kuasa Tuhan, kebesaran kasih Tuhan bagi kami anak-anak Tuhan. Dan biarlah itu terus menjadi motivasi dan perenungan dalam hidup kami untuk selalu pergunakan hidup yang Tuhan anugerahkan, mengabdi, beribadah kepada Tuhan. Kesempatan ini ya Tuhan, secara bersama-sama kami datang bermohon kepadamu. Untuk perjalanan hidup kami selanjutnya. Kami tidak tahu seperti apa realnya pengalaman yang Tuhan akan aturkan kepada kami. Tetapi satu yang kami rindukan, kami berdoa kepadamu. Tuhan kuatkan kami, teguhkan kami, baik rohani kami, mental kami, jasmani kami. Untuk menghadapi dan mengalami setiap kondisi, pergumulan dan keadaan yang Tuhan izinkan kami mau hadapi. Karena kami percaya bahwa dalam setiap keadaan yang Tuhan izinkan, demi kebaikan kami, karena Tuhan mau menyatakan penyertaannya untuk kemuliaan Tuhan dalam setiap keberadaan kami. Ya Tuhan, ya Allah kami datang berdoa kepadamu dalam setiap tugas dan tanggung jawab kami, panggilan kami bagi Tuhan. Entah bagi kami sebagai pelajar, siswa dan mahasiswa di setiap tingkatan pendidikan yang sedang berjuang. Entah sebagai pegawai swasta dan pegawai negeri, TNI dan Polri, pengusaha, dan apapun latar belakang panggilan, profesi yang Tuhan anugerahkan untuk kami tekuni hari ini. Kami mohon kiranya Engkau mengurapi kami setiap saat. Dengan kuasa dan urapan Roh Kudus, kami memperoleh kekuatan, hidup kami terus dikuduskan, dan kami memperoleh hikmat untuk dapat mengelola setiap tanggung jawab yang Tuhan anugerahkan sebagai bentuk ibadah kami bagi kemuliaan Tuhan.
Dengan demikian kami bisa menjadi alat berkat kepada setiap orang di sekitar kami, terkhusus kepada instansi, perusahaan yang Tuhan berikan di mana kami mengabdi. Ya Tuhan, ya Allah kami di sorga, sebab itu berkenanlah kiranya Tuhan mengaturkan kesehatan dan kekuatan dan memberkati setiap usaha dan pekerjaan kami jemaat Tuhan. Sehingga melalui setiap apa yang kami lakukan itu, disitulah yang akan memberikan semangat, membesarkan hati kami. Karena kami melihat dan menyaksikan bagaimana Tuhan berkarya dalam setiap apa yang kami lakukan untuk kemuliaan-Nya. Ya Tuhan, saat ini kami datang berdoa kepada Tuhan untuk saudara-saudara kami yang melakukan tanggung jawab dan panggilan di luar kota ini. Ada yang di perusahaan-perusahaan di beberapa tempat di luar dari Sulawesi. Juga ada yang sebagai pelaut dan apapun yang dikerjakan saudara-saudara kami di luar. Bahkan kami datang berdoa, banyak di antara kami yang saat ini bermasalah dengan pekerjaan kami. Entah karena pemutusan hubungan kerja atau untuk sekarang ini sedang mengalami kemelut dalam perusahaan, dalam usaha yang sedang kami buat. Kami percaya bahwa dalam setiap pergumulan itu Tuhan akan memberikan jalan keluar, solusi yang terbaik ketika kami terus berdoa, ketika kami terus membawanya kepada Tuhan dan berusaha dengan setiap tindakan-tindakan yang baik, yang positif, yang berkenan bagi Tuhan. Ya Bapa kami di sorga, kami datang berdoa kepada Tuhan, kiranya dalam persekutuan kami, kendati pun kami masih cukup terbatas untuk mewujudkan, merealisasikan pertemuan kami seperti dulu. Jadi kami berdoa dari tempat kami masing-masing, kiranya Tuhan terus tambahkan kesetiaan, tambahkan semangat, sehingga satu waktu dengan semangat dan kerinduan itu, ketika Tuhan sudah memberikan kesempatan, kami boleh hadir bersama-sama dan mewujudkan berbagai kegiatan-kegiatan kebersamaan yang akan menambah semangat kami, kasih kami, kedekatan kami sebagai satu jemaat Tuhan, sebagai anggota tubuh Kristus yang hidup saling melayani, melengkapi satu terhadap yang lain. Bapa di sorga, di antara kami masih ada sekian jemaat-Mu, saudara kami yang bergumul dengan kondisi sakit. Baik yang sudah beberapa lama dalam pergumulan sakit, maupun yang beberapa hari terakhir mengalami kondisi sakit. Kami doakan kepadamu untuk Nyonya Ludia Saruna, Bapak Yakub Tandiring, Ibu Damaris Barak Padang, Bapak Joni Takbi, Bapak Julius Bunga, Bapak Benyamin Sampiambo, Nyonya Marta Matta, Ibu Ludia Kendek, Nyonya Adolfina Ruben Sampe, Bapak Ari Lonjana Deri, Penatua Simon Upa, saudara kami Anggita yang kemarin menjalani operasi. Kami doakan hamba-Mu, Pendeta Matius Butu Bulawan yang sedang berjuang di rumah sakit melawan pergumulan sakitnya. Pendeta Olvi Hakti yang juga sedang berada di rumah sakit. Dan mungkin ada lagi jemaat-Mu, hamba-hamba-Mu dan keluarga kami, beberapa orang tua dari kami jemaat Tuhan di kampung halaman masing-masing yang juga dalam pergumulan yang sama. Atau mungkin ada di antara kami yang hadir saat ini, namun dalam kondisi kurang sehat. Kami mohon kasih dan kemurahan-Mu Tuhan. Engkau Allah kami, Engkau Maha Kuasa, mengetahui segala hal. Sebab itu kami berdoa di tempat ini. Engkau hadir dalam setiap pergumulan kami, khususnya bagi saudara-saudara kami, untuk mengulurkan tangan kasih yang penuh kuasa, menjamah dan melawat. Pertama-tama menguatkan hati dan iman percayanya kepadamu, sehingga tetap hidup dalam pengharapan akan pertolongan Tuhan yang akan dinyatakan pada waktu Tuhan berkenan. Kami percaya bahwa dalam setiap kehidupan dan pergumulan kami ada rencana Tuhan yang indah di balik semuanya itu. Sebab itu wujudkanlah apa kehendak-Mu dalam setiap pergumulan, khususnya pergumulan sakit. Jikalau Tuhan kehendaki, doa kami yang sakit disembuhkan oleh Tuhan. Ya Bapa kami di dalam surga, kami datang berdoa kepada Tuhan untuk persekutuan kami jemaat Tuhan di sini, pelayanan-pelayanan yang terus dilakukan. Kiranya Tuhan yang akan menolong, mengurapi setiap tim dan pribadi pelayan yang Tuhan kehendaki setiap saat melakukan tugas dan tanggung jawab pelayanan itu. Kiranya setiap pelayanan yang dilakukan, baik itu siraman-siraman rohani setiap hari, pelayanan-pelayanan mimbar seperti yang kami buat saat ini, dan berbagai kegiatan-kegiatan
Kiranya dalam tangan Tuhan akan menjadi pelayanan yang efektif untuk bisa memberi penguatan, penghiburan, dan keteguhan secara rohani bagi setiap kami jemaat Tuhan. Ya Bapa dalam surga, kami datang berdoa, mendoakan media-media, sarana yang kami gunakan untuk menunjang efektifnya pelayanan dan penyembahan kami. Tuhan urapi sehingga tetap maksimal dalam keberadaannya untuk dapat kami pergunakan dengan baik. Ya Tuhan ya Allah kami di sorga, kami doakan saudara kami Bapak Lukas Tamus keluarga yang berduka cita karena kematian orang tua beberapa waktu yang lalu. Mungkin saudara kami masih sementara berada di Toraja. Kapan Tuhan kehendaki mereka kembali, Tuhan tuntun mereka dengan tangan kuasa Tuhan. Tuhan hiburkan mereka, kuatkan, tetap berpengharapan dalam Tuhan. Ya Tuhan, ya Allah kami di dalam sorga. Ada banyak pergumulan, persoalan, entah itu hubungan kami dengan Tuhan, entah itu hubungan kami secara sosial satu terhadap yang lain. Di antara jemaat Tuhan, Tuhanlah yang tahu. Sebab itu, hadirlah dan pedulikanlah setiap kami anggota jemaat-Mu di setiap kediaman kami sesuai dengan kondisi kami masing-masing. Sehingga dalam setiap pergumulan itu kami melihat dan merasakan bahkan mengakui bahwa tangan Tuhan selalu ada menopang dan menolong kami. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan dan Allah kami. Kiranya sepanjang penyembahan ini terlaksana bagi kemuliaan Tuhan. Ampuni dosa dan kesalahan kami. Kami datang berdoa kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan yang sebentar akan disampaikan oleh hamba Tuhan, Ibu Guru Injil Sri Sertiati. Mempersiapkan hati kita, jemaat Tuhan dipersilahkan berdiri. Kita menyanyi dari Kidung Pujian nomor 396, Pribadi yang Mengenal Hatiku. Kerinduan kita kepada Tuhan seperti rusa yang haus. Seperti rusa yang haus, rindu
kepada hambanya, dipersilakan. Baik, mari kita berdoa. Terima kasih kepadamu ya Bapa. Kalau Engkau beri kesempatan, kami boleh ada di hadirat Tuhan. Dan saat ini Tuhan kami akan mendengarkan firman-Mu. Kami mohon urapan-Mu untuk kami semua. Baik hamba-Mu yang akan menyampaikan, kiranya Tuhan pakai hamba-Mu untuk menyampaikan kebenaran-Mu pada saat ini. Segenap umat-Mu yang akan mendengarkan, baik yang ada di gedung gereja ini, yang ada di rumah masing-masing, kiranya Tuhan siapkan hati kami, siapkan seluruh hidup kami untuk menerima firman-Mu. Dan dengan pertolongan Tuhan, kami akan melakukan firman-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, ini doa kami serahkan kepadamu di dalam nama Yesus. Amin. Silakan duduk kembali. Selamat pagi Ibu Bapak sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Baik kita yang ada hadir di rumah Tuhan pagi hari ini, demikian pun segenap umat Tuhan yang beribadah di rumah masing-masing. Baik kita yang merasa kuat di dalam Tuhan, mari lambaikan tangan dan katakan saya kuat di dalam Tuhan. Kita semua kuat di dalam Tuhan. Kendati pun kita berada di tengah-tengah situasi yang sangat sulit saat ini, tetapi Tuhan terus menguatkan kita. Minggu yang lalu kita sudah belajar bersama-sama tentang kehidupan jemaat mula-mula, bagaimana mereka menjadi jemaat yang kuat. Yang olehnya kita belajar bahwa kita pun akan menjadi jemaat yang kuat ketika kita memberi diri kita dipimpin oleh Roh Kudus, ketika kita tetap bersatu dalam persekutuan kita, ketika kita selalu merasa haus dan lapar akan firman Tuhan, dan ketika kita menyeimbangkan semua bentuk pelayanan yang ada di tengah-tengah kita. Dan saat ini kita mau belajar bersama dari surat Galatia pasal 6. Galatia pasal 6 ayat 1 sampai 10. Namun saya akan membacakan ayat 1 sampai 4 dan ayat 10. Galatia pasal 6 ayat 1 sampai 4 dan ayat 10, saya akan bacakan untuk kita. Mari kita memperhatikan firman Tuhan berbunyi sebagai berikut. Saudara-saudara, kalaupun seorang kedapatan melakukan suatu pelanggaran, maka kamu yang rohani harus memimpin orang itu ke jalan yang benar dalam roh lemah lembut, sambil menjaga dirimu sendiri, supaya kamu juga jangan kena pencobaan. Bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Sebab kalau seorang menyangka bahwa ia berarti, padahal ia sama sekali tidak berarti, ia menipu dirinya sendiri. Baiklah tiap-tiap orang menguji pekerjaannya sendiri, maka ia boleh bermegah melihat keadaannya sendiri dan bukan melihat keadaan orang lain. Ayat 10. Karena itu, selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Dari firman Tuhan ini, sebagaimana topik pelajaran kita bersama-sama sepanjang bulan Agustus tentang gereja yang kuat, saat ini kita mau belajar tentang persekutuan yang kuat. Latar belakang pengajaran Rasul Paulus kepada jemaat di Galatia yang ada dalam surat Galatia ini adalah adanya pengajaran di tengah-tengah jemaat yang tidak sesuai
dengan pengajaran Rasul Paulus. Ada di antara jemaat Galatia yang mengajarkan bahwa keselamatan dapat diterima dengan melakukan hukum Taurat. Dan Rasul Paulus sangat terganggu, bahkan jemaat terganggu dan kebingungan. Karena yang sesungguhnya pengajaran yang benar diajarkan oleh Rasul Paulus ialah bahwa keselamatan didasarkan pada kasih karunia, adalah pemberian Allah oleh iman kepada Yesus Kristus. Nah, khusus dalam pasal 6 ini kita bisa mendapatkan petunjuk, mendapatkan pelajaran yang sangat jelas dan praktis untuk kehidupan persekutuan yang mengingatkan jemaat di Galatia dan menjadi pelajaran untuk kita bersama-sama. Bagaimana hidup bersama dalam satu persekutuan yang terus dibangun, bertumbuh menjadi persekutuan yang kuat. Karena itu dari firman Tuhan pagi hari ini, kita mau belajar bagaimana kita membangun persekutuan kita supaya semakin kuat, supaya persekutuan kita semakin kokoh. Dalam ayat 1, saudara-saudara, kalaupun seorang kedapatan melakukan suatu pelanggaran, maka kamu yang rohani harus memimpin orang itu ke jalan yang benar dalam roh lemah lembut. Persekutuan kita akan semakin kuat ketika kita saling membimbing ke arah atau ke jalan yang benar. Ada kata memimpin. Kata bahasa Yunani yang dipakai untuk memimpin adalah katartiso, yang artinya memulihkan. Yaitu membawa seseorang kepada pertobatan yang benar dan penyerahan sepenuhnya kepada Kristus. Membimbing seseorang kepada pertobatan dan menyerahkan hidup sepenuhnya kepada Kristus. Dalam Alkitab terjemahan bahasa Indonesia masa kini, kata yang dipakai untuk memimpin adalah membimbing. Yang menunjukkan suatu tindakan mengerahkan. Menunjukkan suatu tindakan membuat saudara-saudara kita yang jatuh ke dalam dosa, dalam pembacaan kita, kedapatan melakukan suatu pelanggaran. Membimbing mereka untuk kembali kepada keadaan yang lebih baik. Dikatakan bahwa kamu yang rohani harus memimpin. Tugas memimpin, membimbing atau mengerahkan saudara-saudara kita yang jatuh ke dalam dosa diberikan kepada yang rohani. Siapakah itu? Mungkin kita bisa berkata, mungkin kepada para gembala, kepada pendeta, guru Injil, mungkin kepada para penatua, diaken. Tetapi bukan hanya kepada mereka. Memang betul, tugas dan tanggung jawab majelis untuk membimbing, untuk memimpin anggota jemaat yang jatuh kepada jalan yang benar. Tetapi tugas itu juga diberikan kepada kita sebagai anggota dalam persekutuan.
untuk saling mengingatkan, mengarahkan satu dengan yang lain kembali ke jalan yang benar. Selanjutnya dikatakan, dalam roh lemah lembut. Bagaimana caranya memimpin saudara-saudara kita yang lemah? Ialah dengan lemah lembut. Lemah lembut bukanlah berarti ketidakberdayaan. Bukan berarti kelemahan karena tidak bisa berbuat apa-apa. Tetapi kelemah lembutan berarti suatu kekuatan yang dimiliki seseorang dalam menghadapi segala keadaan dengan hati yang tegar dan hati yang tenang. Itu yang disebut dengan lemah lembut. Lemah lembut merupakan sifat yang luar biasa yang menarik hati sekaligus mengandung kekuatan yang ada pada seseorang untuk menaklukkan kekerasan, untuk menaklukkan kejahatan sekalipun, untuk menaklukkan ego. Dalam pertama Samuel pasal 25 ayat 1 sampai 35, di sana dikisahkan satu kejadian antara Nabal dan Daud. Kalau kita membaca bagian firman Tuhan itu pertama Samuel 25, dikatakan bahwa Nabal seorang yang jahat, seorang yang kasar. Tetapi luar biasa, Nabal ini mempunyai istri yang sangat bijaksana, yaitu Abigail. Dalam satu perselisihan antara Nabal dan Daud, muncul seorang Abigail, istri Nabal, dengan kelemah lembutannya. Bisa menyelesaikan pergumulan, bisa menyelesaikan perselisihan yang bisa mengakibatkan korban jiwa. Tetapi Abigail muncul dengan kelemah lembutan sehingga hati yang keras bisa diluluhkan oleh seorang Abigail. Dengan kelemah lembutan. Ini satu pergumulan bagi kita masing-masing. Apalagi dengan situasi sekarang, banyak ibu-ibu yang mulai stres menghadapi anak-anak di rumah. Dan ini pergumulan kita. Sangat susah untuk bisa lemah lembut kepada anak-anak. Menghadapi mereka menggantikan guru-guru mereka di sekolah. Apalagi yang memiliki anak lebih dari satu orang. Tetapi firman Tuhan pagi hari ini datang kepada kita sekalian. Terlebih dalam persekutuan kita. Rasul Paulus mengingatkan kepada jemaat di Galatia dan kepada kita. Dengan kelemah lembutan, kita bisa saling mengarahkan, saling membimbing satu dengan yang lain. Kemudian hal lain yang sangat perlu untuk diperhatikan dalam hal ini ialah tentang waktu. Ketika kita mau menasehati, sangat perlu kita memperhatikan waktu. Kalau seseorang masih dalam keadaan emosinya naik, bukanlah waktu yang tepat untuk mengarahkan. Waktu yang tenang adalah waktu yang tepat. Kemudian juga tempat perlu untuk diperhatikan. Ada orang tidak segan-segan menegur orang lain di tempat umum. Itu bukanlah tempat yang tepat. Bahkan masa sekarang dengan semakin majunya teknologi,
bukan tempat yang tepat ketika kita mau menegur seseorang menggunakan jari kita. Bukan tempat yang tepat. Apalagi kalau itu menyangkut persekutuan. Apalagi kalau itu menyangkut gereja. Bukan tempat yang tepat kita memberikan teguran dengan jari kita. Dengan dua jari telunjuk kita ini. Jari ibu jari kita ini. Bukannya akan membuat persekutuan semakin kuat. Justru sebaliknya. Bukannya akan membuat anggota-anggota dalam satu persekutuan semakin baik. Tetapi justru sebaliknya. Firman Tuhan mengingatkan kita pada pagi hari ini. Kemudian yang kedua, di dalam ayat 2 dan ayat 10 pembacaan kita. Selain saling membimbing satu dengan yang lain. Yang perlu bagaimana untuk membangun persekutuan semakin kuat ialah ketika kita saling peduli. Dalam ayat 2, bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu. Dan ayat 10, karena itu selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu. Ini menunjuk kepada upaya bersama menanggulangi setiap hal yang terjadi dalam persekutuan. Ada kata beban dalam pembacaan kita. Bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu. Beban yang dimaksud dalam pembacaan kita, di dalamnya terkandung dua makna. Yang pertama ialah menunjuk kepada pelanggaran, menunjuk kepada beban dosa yang merupakan pergumulan bersama di jemaat Galatia. Dengan adanya pengajaran-pengajaran yang tidak sesuai atau menyimpang dari ajaran yang benar, maka mereka punya kewajiban untuk saling menuntun, saling peduli, mengarahkan kepada jalan yang baik, kepada jalan yang benar. Dan kemudian juga menunjuk kepada pengalaman pahit. Kata beban di sini menunjuk kepada pengalaman-pengalaman yang tidak baik menurut kita. Apakah itu sakit penyakit? Apakah itu kekurangan? Apakah itu masalah-masalah hubungan sosial dengan orang lain? Atau pergumulan-pergumulan apapun? Dikatakan bertolong-tolonganlah kamu menanggung bebanmu. Saling peduli. Atau dengan istilah yang sering kita dengar, menyatakan simpati dan empati kita kepada sesama sebagai sesama anggota persekutuan. Dalam terjemahan firman Allah yang hidup dikatakan, ikutlah merasakan kesukaran dan kesulitan orang lain. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, menolong adalah wujud nyata dari kasih kita. Dalam pembacaan kita dikatakan bahwa demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Artinya bahwa kita menolong sesama kita. Baik mengangkat mereka ketika mereka jatuh ke dalam dosa, maupun peduli dengan keadaan mereka saat membutuhkan pertolongan dari sesama anggota persekutuan. Maka ketika kita melakukan itu, yang harus kita perhatikan ialah kita melakukannya karena kasih kita. Sesuai dengan hukum Kristus dalam pembacaan kita. Saling mengasihi diperintahkan oleh Kristus. Itu dalam Yohanes pasal 13 ayat 34. Ketika kita mengasihi saudara-saudara kita,
Maka kita mewujudkannya dengan saling menolong satu dengan yang lain. Bukan justru saling menjatuhkan. Bukan saling mendorong untuk jatuh. Saling memotivasi satu dengan yang lain. Ini yang disampaikan oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Galatia. Dan itu akan membuat satu persekutuan akan semakin kuat. Dalam persekutuan kita demikian pun. Apabila kita sebagai anggota persekutuan saling peduli satu dengan yang lain. Dan di dalam pembacaan kita ada awasan yang perlu diperhatikan. Dikatakan dalam ayat 1, sambil menjaga dirimu sendiri supaya kamu jangan kena pencobaan. Menjaga diri. Ini awasan bagi kita. Saat kita bisa memimpin saudara kita, bisa membimbing dan mengarahkan mereka. Hati-hati supaya kita jangan jatuh ke dalam dosa kesombongan misalnya. Kita jangan jatuh dengan dosa-dosa yang lain ketika kita melakukan itu. Kita harus menyadari bahwa ketika kita membimbing saudara-saudara kita tidak bisa mengubahkan mereka. Itu hanya bisa dilakukan oleh Tuhan. Dan kita hanyalah alat di dalam tangan Tuhan. Sehingga ketika kita melakukan itu, kita tidak merasa diri bahwa saya ini hebat. Karena kita menyadari bahwa itu perbuatan Tuhan. Saya hanyalah alat di dalam tangan Tuhan. Kemudian dalam ayat 3 sampai ayat 4. Hati-hati dengan sikap memegahkan diri. Baiklah tiap-tiap orang menguji pekerjaannya sendiri. Di sini menjadi awasan bagi kita. Bahwa segala sesuatu yang kita lakukan akan menjadi berarti karena kita lakukan dengan mengandalkan Tuhan. Karena itu hindari kata aku. Kalau kita dalam satu persekutuan. Hindari kata aku. Kata saya mau seperti ini. Saya mau seperti ini. Ya karena saya jadinya seperti ini. Aku, karena aku. Dalam persekutuan hindari kata aku. Karena sehebat apapun seseorang, kalau dalam persekutuan tidak bisa berbuat apa-apa tanpa topangan dari orang lain. Jadi hindari kata aku. Selalu introspeksi diri. Selalu melihat kepada diri sendiri. Lebih baik merasa tidak mampu dan Tuhan akan bekerja daripada kita merasa diri hebat lalu Tuhan mempermalukan kita. Untuk menjadi persekutuan yang kuat di dalam Tuhan. Rasul Paulus telah memberi pengajaran kepada jemaat di Galatia yang juga menjadi pelajaran untuk kita bersama-sama pada hari ini. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Tanggal 3 Agustus kemarin merupakan hari yang sangat bersejarah bagi kita Gereja Kibait Jemaat Dirgantara. Karena tanggal 3 Agustus ialah hari gereja kita lahir. Para orang tua kita sebagai pionir berdirinya gereja ini telah dipakai oleh Tuhan memulai pelayanan ini dan terus berjuang, berkarya, bekerja bagi Tuhan hingga pada hari ini. Gereja Kibait Jemaat Dirgantara berumur 40 tahun. Usia yang cukup dewasa, 40 tahun. Dan kita yang ada saat ini patut bersyukur kepada Tuhan. Kalau Tuhan mengizinkan kita ada menjadi bahagian dari persekutuan ini. Dan harus kita sadari bahwa saya punya tanggung jawab.
ini. Bukan melempar kepada orang lain, itu tanggung jawabnya si A, si B. Itu tanggung jawabnya majelis gereja. Kita semua punya tanggung jawab untuk bekerja, berkarya, memajukan persekutuan ini. Supaya semakin teguh, semakin kuat. Melalui gereja ini Tuhan beri kesempatan kepada kita sesuai dengan kemampuan kita masing-masing untuk melayani Tuhan. Karena itu, mari kita pakai hidup kita. Dalam persekutuan kita, ketika kita melihat saudara-saudara kita menyimpang dari jalan yang benar, mari kita ingatkan sesuai dengan firman Tuhan tadi. Kemudian mari kita saling menolong satu dengan yang lain dalam berbagai hal yang kita hadapi. Kerinduan kita, persekutuan kita akan semakin teguh, persekutuan kita akan semakin kuat, dan di dalamnya kita bersama-sama menikmati kemurahan Tuhan, kita bersama-sama menikmati kebahagiaan bersama-sama. Amin atas firman Tuhan, Tuhan memberkati kita. Sungguh indah kebenaran firman Tuhan yang sama-sama kita dengarkan pada saat ini. Biarlah itu dapat menjadi pedoman, dapat menjadi kekuatan bagi kita. Bagaimana kita boleh kuat dalam persekutuan kita. Kepada hambanya diucapkan terima kasih. Tuhan akan terus memberkati dalam pelayanan dan dalam keluarga. Tiba saatnya kita akan memberikan korban syukur kita kepada Tuhan. Untuk mengenal pundi pertama persepuluhan dan kolekte, pundi kedua dana penginjilan, pundi ketiga dana pelayanan dan kotak santunan pensiunan Bapak Andreas Ancong. Dan sebagai tata cara kita untuk membawa persembahan kita seperti minggu-minggu sebelumnya, jadi di depan ada stand tangguh untuk tempat persembahan kita. Jadi yang akan maju terlebih dahulu ke depan, jemaat Tuhan yang ada di paling ujung pinggir sebelah kanan dan sebelah kiri saya. Jadi kalau maju boleh lewat lorong yang ada di pinggir dan ketika kembali boleh lewat jalur lorong tengah ya. Kemudian disusul oleh 2 lorong yang ada di tengah. Jadi 2 lorong yang ada di tengah ini kalau maju membawa persembahannya jangan lewat di lorong tengah tapi lewat di lorong yang ada di samping. Nanti ketika kembali baru boleh lewat lorong tengah untuk kembali ke tempatnya. Dan setelah membawa persembahan boleh menggunakan hand sanitizer yang ada di depan. Begitupun yang ada di atas di balkon, stand tangguh ada 2, ada di depan searah dengan saya dan di sebelah kiri saya. Jadi jemaat Tuhan boleh bergantian untuk membawa persembahannya. Dan tetap dihimbau untuk tetap menjalankan protokol kesehatan, menjaga jarak, jangan sampai kontak fisik satu dengan yang lainnya. Sambil kita membawa korban syukur kita kepada Tuhan, kita menyanyi dari nyanyian kemenangan iman nomor 285, Api Maha Tuhan. Yesus terang dan kuatku, berikanlah apimu, baik masuk dalam hatiku, berikanlah apimu, bersihkan aku Al-Masih, supaya hati yang keji menjadi suci dan bersih. Berikanlah apimu. Jika hilang harapmu, mintalah apinya yang menggerakkan hatiku. Itulah apinya. Saudara biar bangunlah, sebagaimana darahnya menyucikan, begitulah ia beri apinya. Jadi barang kerjanya
kita berdoa. Terima kasih banyak Tuhan, kami persembahkan kepadamu pada saat ini. Terima kasih waktu yang indah Tuhan berikan bagi kami umat-Mu, boleh ada dalam persekutuan kami bersama-sama memuji-muji dan memuliakan akan nama Tuhan. Kami bersyukur kepadamu Tuhan untuk firman-Mu yang boleh kami dengarkan bersama pada pagi hari ini. Kiranya Roh Kudus-Mu akan terus memeteraikan dalam hati dan kehidupan kami, sehingga firman-Mu ini Tuhan kami boleh terapkan di dalam kehidupan yang Tuhan masih anugerahkan bagi kami. Berdoa untuk hamba-Mu yang telah menyampaikan firman-Mu bagi kami, Tuhan memberkati dan terus memperlengkapi dalam pelayanan-pelayanan selanjutnya. Kami juga bersyukur kepadamu Tuhan bahwa melalui ibadah dan penyembahan kami pada hari ini, Tuhan memberikan kesempatan bagi kami umat-Mu untuk boleh dapat membawa korban syukur kami kepada Tuhan. Biarlah apapun bentuk persembahan yang dipersembahkan oleh umat-Mu pada hari ini, Allah kiranya berkenan menerima dan memberkatinya. Sehingga itu menjadi satu persembahan yang indah yang menyenangkan hati Tuhan. Tuhan kembali memberkati setiap umat-Mu yang telah memberi dengan sukacita. Dalam kehidupan mereka Tuhan, mereka terus merasakan dan menikmati kan berkat-berkat yang baru daripada Tuhan, sebab mereka memberi dengan penuh sukacita. Karena itu Tuhan Engkau memberkati setiap usaha pekerjaan yang ditekuni oleh jemaat-Mu. Apapun bentuk usaha pekerjaan yang Tuhan telah percayakan bagi setiap jemaat-Mu, Tuhan memberkati. Tuhan membuatnya berhasil, sehingga melaluinya itu Tuhan jemaat-Mu akan senantiasa merasakan dan menikmati berkat-berkat yang baru daripada Tuhan sendiri. Terima kasih banyak Tuhan, inilah persembahan kami umat-Mu. Hamba datang bawa dan persembahkan kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Kita akan kembali ke dalam kegiatan kita, aktivitas kita 1 minggu lamanya. Mari jemaat Tuhan kita serahkan sepenuhnya kehidupan kita kepada Tuhan. Karena Dialah sumber kekuatan kita, satu-satunya batu karang yang teguh, sumber perlindungan kita. Jemaat Tuhan dipersilahkan berdiri, kita menyanyi dari nyanyian Kemenangan Iman nomor 123, Dalam Dikau ku berlindung. Kita nyanyikan ayat yang pertama dan ayatnya yang kedua. Sebenarnya
jemaat kekasih Tuhan, pulanglah dalam tuntunan tangan yang maha kuasa. Arahkan hati kamu kepada Tuhan kita dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Silakan duduk kembali. Demikianlah ibadah kita pada saat ini. Terima kasih buat ketenangan kita. Tuhan Yesus memberkati. Saat ini kita akan masuk dalam acara selanjutnya, yaitu perayaan Hari Ulang Tahun Gereja Kibait Jemaat Dirgantara yang ke-40, dan dimohon untuk ketenangan jemaat Tuhan sebentar, dan kami persilahkan kepada Ibu Diaken Naomi Pabalik untuk mengambil bagian dalam hal ini. Dipersilahkan. Masih semangat? Ya, salam sehat buat kita semua. Tidak terasa berdirinya Gereja Kibait Dirgantara tanggal 3 Agustus 1980, dan sampai saat ini tanggal 3 Agustus 2020 Gereja Kibait Dirgantara berdiri sudah 40 tahun. Berarti persekutuan Gereja Kibait Dirgantara sudah dewasa. Banyak hal yang Tuhan izinkan dalam persekutuan kita ini. Banyak suka duka yang kita jalani bersama-sama. Tapi kita bersyukur kepada Tuhan, sampai saat ini pemeliharaan Tuhan, penyertaan Tuhan selalu sempurna kita nikmati dalam kehidupan kita. Dan saat ini kita bersyukur tema bulan Agustus ini, gereja yang kuat. Biarlah kita seluruh jemaat Tuhan, Gereja Kibait Dirgantara, kita gereja yang kuat dalam menjalani hari-hari yang Tuhan anugerahkan dalam kehidupan kita. Dan sesuai dengan firman Tuhan pada pagi hari ini, kita menjadi persekutuan yang kuat. Sehingga kita saling mengasihi, kita saling peduli di dalam kehidupan kita. Kita memakai potensi yang Tuhan berikan kepada kita untuk memajukan persekutuan kita di Gereja Kibait Dirgantara ini. Kita akan meniup lilinnya, atau sekarang ini bukan tiup lilin lagi ya. Karena kondisi pandemi ini, kita akan kipas lilinnya. Ya, jadi saya persilakan kepada keempat gembala kita untuk bersama-sama berdiri, dan perwakilan majelis kami persilakan Penatua Joni Bamba, dan perwakilan dari jemaat Tuhan yang dituakan Bapak Thomas. Dipersilakan. Oh, minta maaf. Penatua Sorona Parabang. Perwakilan dari jemaat Tuhan yang tertua, Bapak Thomas. Ya, kita sabar sejenak ya. Ya, inilah kondisi yang kita alami saat ini. Biasanya kita tiup lilinnya kalau ada kue ulang tahun, tetapi sekarang kipas lilinnya. Jadi kita harus beradaptasi saja ya. Ya, kepada orang tua kami yang kami kasihi, yang tertua di jemaat kita pada saat ini, Bapak Thomas.
sebelum kita kipas lilinnya bersama-sama, kita angkat pujian selamat ulang tahun. Kita keliling barangkali, kita angkat pujian. Kita berdiri bersama-sama. Dengan penuh sukacita kita angkat pujian ini, kita bersyukur 40 tahun sudah Tuhan telah menyertai kita dalam persekutuan kita ini. Ulang tahun kami ucapkan, selamat panjang umur kita akan doakan, selamat sejahtera, sehat sentosa, dan kembali kita katakan selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun kami ucapkan, selamat panjang umur kita akan doakan, selamat sejahtera, sehat sentosa, panjang umur dan bahagia. Oke, kita akan kipas lilinnya ya. Kita hitung 1, rapat-rapat, 1, 2, 3. Ya, kurang ya. Oke, puji Tuhan. Terima kasih kepada Gembala. Silakan. Ya, mari kita dalam kehidupan kita selanjutnya, kita tetap kuat dalam menjalani hari-hari yang dalam kehidupan kita. Khususnya saat ini, imun dan iman kita harus kuat menjalani pandemi ini. Silakan duduk. Terima kasih. Silakan duduk juga kepada Gembala. Ya, sebelum kita akan berdoa yang akan dipimpin Bapak Pendeta Delman. Sebagai tanda syukur kita untuk perayaan kita 40 tahun Gereja Kibait. Berdiri di Gereja Kibait Dirgantara. Dipersilakan. Kita bersyukur atas pencapaian pelayanan, tentu semua adalah anugerah Tuhan. Ini umur yang sangat produktif. Bagi kita bukan tua, tapi ini produktif. Untuk kita terus berkarya, semoga sesuai dengan tema kita kuat untuk melakukan misi kerajaan Allah. Mari kita bersyukur untuk momen ini. Bapa kami di sorga, kami sangat bersukacita. Kami berbangga di dalam Tuhan. Karena apa yang kami alami pribadi dan persekutuan hari ini adalah campur tangan Tuhan. Tuhan mengizinkan kami untuk bersukacita. Pada bulan ini, Gereja Kibait Jemaat Dirgantara dapat mengalami pertambahan usia keberadaannya, berdirinya dalam kiprah dan pelayanannya bagi Gereja Kibait. 40 tahun adalah usia yang sangat matang untuk melakukan banyak karya pelayanan bagi kerajaan Tuhan. Sepanjang 1 tahun dalam menjalani usia yang ke-40 ini, Tuhan telah campur tangan. Bahkan Tuhanlah yang menentukan segalanya. Sehingga apa yang bisa kami capai di dalam Tuhan, itu adalah izin dan karya Tuhan melalui setiap keterlibatan jemaat Tuhan yang terus bersatu dan mengambil bagian peranan dalam bidang-bidang pelayanan sesuai dengan kapasitas dan karunia yang Tuhan percayakan kepada kami sekalian. Hari ini kami mewujudkan sukacita itu, melakukan perayaan secara sederhana untuk ulang tahun kami yang ke-40. Kiranya dengan perayaan yang sederhana ini, kami ditolong oleh Tuhan untuk memberi makna
bagi sukacita dan perayaan ulang tahun ke-40. Bahwa kami tidak menganggap dan melihatnya sebagai usia yang tua, tetapi suatu usia yang cukup matang dan produktif bagi kami untuk terus berkarya di dalam Tuhan. Kendatipun kami berada dalam situasi, kondisi yang serba terbatas karena pandemi ini. Tetapi biarlah semangat kami terus menyala-nyala untuk melayani Tuhan. Roh kami terus menyala-nyala untuk melayani Tuhan. Dan jemaat Tuhan semakin sehati ke depan. Apapun tantangan dan persoalan, pergumulan pelayanan yang diperhadapkan kepada kami akan melihatnya sebagai sebuah peluang dan kesempatan di mana kami akan tetap kuat di dalam Tuhan, dalam iman dan semangat pelayanan. Maka Tuhan akan terus berkarya. Karena kami yakin bahwa masih ada karya-karya yang besar yang Tuhan akan kerjakan ketika kami memberi diri untuk dapat melakukannya bersama-sama. Ya Bapa kami dalam surga, terima kasih ya Tuhan. Kiranya setiap jemaat Tuhan, baik yang hadir di gedung ini hari ini, maupun yang ada di rumah masing-masing, menikmati sukacita damai sejahtera atas momen ulang tahun pertambahan usia bagi jemaat Dirgantara yang ke-40 yang kami rayakan pada hari ini. Terima kasih ya Tuhan. Ini syukur kami, ini kebanggaan kami di dalam Tuhan. Segala yang baik untuk kemuliaan Tuhan. Terpujilah nama Tuhan kami, Yesus Kristus, Kepala Gereja, pemilik jemaat ini. Dalam namanya kami datang berdoa. Amin. Kita akan mendengarkan berita gereja yang akan disampaikan oleh majelis gereja. Dipersilakan. Puji nama Tuhan. Pagi hari ini kita bersyukur Tuhan menolong kita melalui dan bersama-sama beribadah kepada Tuhan dalam ibadah pertama di jam 7 pagi. Biarlah Tuhan dimuliakan dalam penyembahan kita. Pertama-tama kami mengucapkan selamat bergabung kepada Bapak Ibu yang baru pertama kali hadir dalam ibadah di Gereja Kebaya Jemaat Dirgantara, baik yang hadir di rumah Tuhan maupun yang bergabung secara live streaming atau recording streaming. Kiranya kita semakin dikuatkan dalam persekutuan di Jemaat Dirgantara. Berapa informasi yang akan kami sampaikan, mohon kesediaan dan waktu dan perhatian kita bersama-sama. Yang pertama, bahwa pada hari Jumat 14 Agustus 2020, kebaktian doa dilaksanakan pada pukul 6:30 malam di gereja. Dan untuk kebaktian doa jemaat atau dewasa juga ditayangkan secara live streaming. Kedua, pada hari Minggu 16 Agustus 2020 akan diadakan pengumpulan dana melalui kotak untuk dana pembangunan. Ketiga, ibadah rumah tangga dan persekutuan intragerejawi yang selama ini sudah terjadwal sampai saat ini dan sementara belum bisa kita laksanakan sampai dengan ada informasi resmi dari BPM Gereja Kebaya Jemaat Dirgantara. Dalam rangka memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-75, dihimbau kepada seluruh anggota jemaat untuk memasang bendera merah putih dan umbul-umbul di depan rumah masing-masing sebagai wujud kebersamaan dan kewarganegaraan kita sebagai warga negara yang bangga dan
bersukacita atas kemerdekaan yang Tuhan anugerahkan kepada negeri kita. Ucapan selamat pertama bahwa puji syukur atas ulang tahun Gereja Kebaya Jemaat Dirgantara yang ke-40. Jadi mari kita bersukacita dan BPM, PIG dan seluruh jemaat Tuhan mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-40 bagi kita sekalian Gereja Kebaya Jemaat Dirgantara. Tuhan memberkati dan menolong kita untuk semakin menjadi jemaat yang dewasa, yang bisa berkontribusi bagi Tuhan di masa-masa yang akan datang. Juga jemaat yang berulang tahun pada bulan Agustus, kepada Nyonya Agustin Priantari William, Bapak A.S. Yusak, Nyonya Agustina Baso, Gusti Fernando, Asilia Jacqueline, Diaken Naomi Pabalik, Indra Randa Pakiding, Irene Pauta, Eugenia Kerlining Tias, Indrawan Christian Dudung, Skilya Ayumi Jovanka, LP Yanti, Endika Weldianto, Bapak Esrom Parta, Eka Emilia Putri, Jessica, Nyonya STP Taruk Tiku, Novita Fani, Jessica Yesuani Afdan, dan Gabriel P. Maripi. Kami ucapkan selamat ulang tahun. Tuhan memberkati dan kiranya diberi umur yang panjang dan diberkati dalam kehidupan ke depan. Untuk pelayan kebaktian doa pada hari Jumat 14 Agustus 2020, liturgis Darlin Rupa, pemusik Mersiana Dase, pengkhotbah Bapak Pendeta Paulus Pabeno MTH. Untuk pelayan ibadah Minggu 16 Agustus 2020, pukul 7 pagi, liturgis Diaken Wilson Alfian, pemusik Kevin Pabeno, pengkhotbah Ibu Pendeta Yohana Kalemben Espak, informan Penatua Freddy Hesley Sampeliling, counter Penatua Johnny Bamba, counter Diaken D. Darman Kani, penyambut umat atau pengukur suhu Nyonya Sari Wahyuni Galugu. Maaf, ini pengukur suhu tubuh, bukan pengukur suhu AC. Kemudian pukul 10 liturgis Bapak Penatua Edward Tangaran, pemusik Nyonya Lira Tangke Padang, pengkhotbah Pendeta Nelman Mangalik MTH, informan Penatua Obednego Rembe Salu, counter Penatua Yohana Rengen dan Diaken Katrina Palengka. Penyambut umat dan pengukur suhu Saudari Anggita Sari Manaya. Kemudian ibadah pukul 4:30 sore, liturgis Nyonya Yunika Patasik, pemusik Asilia Jacqueline, pengkhotbah Pendeta Yohana Kalemben Espak, informan Penatua Jansi Mangesa, counter Bapak Penatua Surono Parabang, penyambut umat dan pengukur suhu tubuh Nanda T. Lomban. Pukul 7 malam, liturgis Nyonya Yunika Patasik, pemusik Asilia Jacqueline, pengkhotbah Pendeta Nelman Mangalik MTH, informan Penatua Yohanes Takbi, counter Penatua Benyamin Sonda Tambing dan Diaken Naomi Pabalik, penyambut umat dan pengukur suhu tubuh Ya Besli. Demikian informasi gereja yang dapat kita dengarkan bersama-sama. Kiranya Tuhan memberkati kita. Terima kasih. Demikianlah seluruh rangkaian ibadah kita pada saat ini. Terima kasih buat ketenangan kita, Tuhan Yesus memberkati. Kita boleh kembali ke tempat kita masing-masing. Selamat kembali ke tempat masing-masing, sidang jemaat kekasih Tuhan. Tuhan memberkati.
di jauh